di TV-TV nasional juga kan sudah ditayangkan. Ya, maksud saya itu hemat saya gitu dengan keterbatasan saya, kalau tidak ada pembanding, apalagi dengan banyak orang-orang yang membenci Habib Bahar. Anda baru aja keluar dari rutan Bareskrim, ada kunjungan ke beliau, Pak Dudu sendiri. Ya, kami menduga di sini ada unsur penistaan agama. Di saat Husin melaporkan Habib Bahar karena permasalahan Habib Bahar sama Dudung, kenapa seorang Babe Aldo nggak bisa melaporkan Husin di saat gua menduga dia memelintir kalimat Habib Bahar? Bisa dong, bisa dong. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, perlu kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, perlu kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, perlu kesadaran bila ingin perubahan. Takkan tunduk pada lawan, ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, perlu kesadaran bila ingin perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berselawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa lagi di channel di Halakoh Diskusi Habaib Ulama dan Tokoh, yang pada kesempatan ini tamu-tamu kita salah satunya ada Babeh Aldo. Babeh, bagaimana Babeh kabarnya Babeh? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala. Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Dan juga ada Raden Syair Langit. Ustadz Raden, bagaimana ini kabarnya ini? Alhamdulillah, Habib Syahrul dan Babe Aldo juga menunggu Bang Aziz Yanwar. Semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah. Saya juga sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang pastinya ada satu orang lagi yang akan ikut dalam diskusi dialog ini, yaitu Bang Aziz Yanwar, yang saat ini sedang mempersiapkan, insya Allah dalam waktu beberapa menit lagi beliau akan bergabung dengan kita. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah, salam silaturahmi untuk semuanya dan juga para penonton yang saat ini sedang menonton. Mudah-mudahan nih bisa mendapatkan manfaat apa yang kita obrolkan, dan pastinya salam revolusi akhlak, salam persaudaraan, menjadi persaudaraan yang bisa menjaga hati dan lisan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Saat ini masih ramai ya terkait tentang Habib Bahar bin Smith, yang dimana berita ini banyak sekali beredar tentang Habib Bahar, entah itu di televisi, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Mereka, para media ini akhirnya banyak sekali yang membahas, bahkan memframing Habib Bahar bin Smith yang katanya inilah itulah, ya begitulah namanya juga netizen. Pasti netizen itu maha benar dengan segala komentarnya. Nah, pada kesempatan ini kita nyambung nih kepada Babeh Aldo. Kita nyambung kepada Babeh Aldo. Kita langsung saja tanya kepada Babeh Aldo. Babeh, ini bagaimana ini Beh terkait Pak Dudung dan Habib Bahar menurut pandangan Babeh saat ini? Ya, kita ngelihatnya begini ya. Posisi Habib Bahar itu seorang ulama muda ya, ulama muda dengan gaya khas beliau yang mungkin ya kita nggak heran juga ya banyak orang yang mencaci maki Habib Bahar
Tapi lucunya orang-orang yang menjadi maki Habib Bahar itu ya cuman ke situ-situ aja gitu. Ya pokoknya Habib Bahar ngapain aja jadi salah gitu. Habib Bahar di jacuzzi dibilang macam-macam. Habib Bahar begini dibilang pasukan nasi bungkus. Habib Bahar masuk penjara dibilang busuk di penjara. Jadi mereka terlalu mereka terlalu ngefans sama Habib Bahar, jadi Habib Bahar dibahas aja. Cuman ya begitulah, nggak proporsional gitu. Pokoknya Habib Bahar jelek aja, nggak ada masalah itu nggak ada masalah, itu haknya orang. Itu haknya orang. Dan Habib Bahar berbicara itu, Babe, ini sinyalnya Babe kayaknya kurang mendukung. Jadi gambarnya ini nggak gerak-gerak, cuman ada suaranya Babe doang ini. nggak apa-apa, yang penting suara gue. Nah, sekarang ada nih sekarang. Iya. Lanjut Iya. Be. Ya, jadi ya begitulah ya orang menilai Habib Bahar seperti itu. Ada tuh sebagian, ada juga yang dengan cinta menilainya. Habib Bahar ngapain aja bagus gitu. Ngapain aja Habib Bahar bagus dah. Termasuk gua sama lu sih, ya kan? Kita dikerjain aja bagus Habib Bahar. Ya kita dikerjain tuh, ya bagus. Ya kan kita tetap cinta. Jadi penilaian yang berdasarkan benci dan cinta itu bukan penilaian yang proporsional. Orang kalau sudah menilai dengan kebencian, ya udah benci nih, ya udah jelek aja terus. Orang kalau cinta ya bagus aja terus. Makanya penilaian itu harusnya yang subjektif, yang proporsional gitu. Nah, yang lucunya adalah di saat Habib Bahar menilai Pak Dudung ya, si Pak Dudung Kasat ya. Ya. Ya, Dudung itu dinilai Habib Bahar dengan kalimatnya Habib Bahar dalam ceramahnya beliau. Ini berarti kan ada Habib Bahar dan Pak Dudung gitu. Nah, posisi Pak Dudung itu pejabat. Pejabat itu Kasat itu kepala staf ya, Angkatan Darat itu milik rakyat Indonesia, termasuk milik Habib Bahar juga sebagai rakyat Indonesia. Habib Bahar berhak mengkritik Pak Dudung, berhak. Cuman kan yang lucunya ada orang yang si Husin Syihab ini pokoknya ngelapor. Wah, kalau ada rekor Muri paling banyak ngelapor ya dia. Benar. Ya bisa ya, itu buat yang rekor Muri, tolong dong ya dicatat, ada Husin Syihab dan timnya itu adalah dapat memecahkan rekor Indonesia untuk dalam beberapa tahun ini melapor dengan pelaporan terbanyak. Ya kayaknya yang ngelapor itu doang ya Be. Ya jadi ya begitulah ya. Dan sementara dari pihak Habib Bahar sendiri kan berapa banyak orang mencaci maki Habib Bahar, nggak ada yang dilaporin. Nggak ada. Iya. Itu kalau gue ya balas lah. Nah jadi gue ngelihatnya gini, supaya ini berimbang kan, jadi gini deh. Husin melaporkan Habib Bahar karena diduga memelintir kalimat Pak Dudung, gitu kan ya? Ya, gue sekarang lagi coba satu konstruksi hukum bisa apa kagak. Gue menduga Husin memelintir kalimat Habib Bahar, jadi gue mau laporin Husin, gitu. Dan itu kalau itu gue iya dong. Kan yang bermasalah sebetulnya Habib Bahar sama Pak Dudung. Benar. Husin ikut. Husin masuk tuh, nggak tahu tujuannya apa, kita nggak tahu niatnya apa. Soalnya kalau niat di lisan kan macam-macam tuh ya. Saya mau menjaga NKRI, saya mau ini. Ada abang gue. Hilang sinyal gue ya? Enggak, ada. Iya, Be. Ada. Ya, Bang Haji. Jadi, gue lanjut dulu Bang Haji ya. Siap. Ya, jadi gue ngelihatnya di saat Husin melaporkan Habib Bahar karena permasalahan Habib Bahar sama Dudung, kenapa seorang Babe Aldo nggak bisa melaporkan Husin di saat gue menduga dia memelintir kalimat Habib Bahar? Bisa dong. Nggak cuman Pak Dudung kan yang bisa dibela dengan Husin. Gue juga bisa bela Habib Bahar. Iya. Dan yang gue minta adalah kalau gue bisa melaporkan, kenapa yang lain nggak mau melaporkan ya? Wah itu lucu itu ya, kalau se-Indonesia melaporkan gitu ya. Polres, kan itu lokusnya bisa di mana-mana itu, tergantung nontonnya di mana. Gue kemarin nontonnya di Bogor, di tempat Pak Ikhwan. Jadi gue bisa aja melaporkan ke Polres Bogor ya. Nah itu
Buat kalian yang merasa cinta sama Habib Bahar, kalian di mana aja tuh? Bayangin aja PHB itu, pecinta Habib Bahar ada berapa provinsi itu? Itu kalau semua rame-rame ngelaporin Husin lucu kali ya. Dia dipanggil di Polres sana, dipanggil di Polres sini. Ya kan? Lucu itu. Keren loh itu. Keren. Ya keren. Ya, kita bukan orang yang radikal gitu. Kita nggak mau. Habib Bahar sudah cukup dicap sebagai Habib yang radikal, yang difitnah, memukul santri padahal itu bukan santri. Sudah cukup. Sekarang kalau mereka mainnya seperti itu, kita juga bisa seperti itu. Ya. Kita akan lebih bisa. Jadi kalau ada kalimat keren gini deh, gue pernah ingat itu kalimat di mana ya? Kalau kalian mau bermain dengan kami ajari cara mainnya. Begitu. Ini gue lagi nyiapin, mudah-mudahan dalam sehari dua ini udah jadi konstruksi hukumnya yang akan gue bawa ke Polres Bogor, karena gue waktu itu lokusnya nonton di Polres Bogor, karena kebetulan waktu itu gue lagi sama Pak Ikhwan, ya, dan konstruksi hukumnya gue bikin sendiri, ya, walaupun gue bukan SH, gue akan bikin konstruksi hukumnya, gue akan gunakan videonya dia waktu di Kompas, ya, dan di situ nanti pakai video aslinya Habib Bahar, pakai video aslinya Pak Dudung sebagai pembanding. Kalau laporannya Husin diterima, maka laporan gue pasti harus diterima. Karena sama. Yeah. Sama dong. Bahkan lebih berhak gue. Kenapa? Habib Bahar itu rakyat, ulama, bukan pejabat. Sementara yang dikritik Habib Bahar adalah seorang pejabat yang wajar untuk dikritik. Dan ini yang harus dilawan. Artinya di Indonesia ini sekarang mengkritik pejabat jangan dikatakan anti pemerintah. Mengkritik pejabat bukan pemberontak. Mengkritik seorang kebijakan pejabat bukan anti NKRI. Ya. Pejabat bukan nabi yang maksum yang nggak bisa dikritik. Jadi ada tuh sekelompok yang begitu. Pokoknya kalau pejabat udah nggak punya salah, dah maksum dah. Mau ngomong Tuhan itu bukan orang Arab, umpamanya mau ngomong apa, pokoknya maksum dah. Jadi begitu, ya. Itu aja saya pendapat gue. Mudah-mudahan nggak salah gue. Kalau salah dibenerin sama Bang Haji. Ini lagi persiapan ingin ngelapor Husin Alwi ini ya, Be ya? Iya. Masya Allah. Nah, untuk Bang Aziz kabarnya sehat Bang Aziz? Ya, alhamdulillah sehat, Babe, sehat, teman-teman sekalian. Iya, gue ketemu langsung sama Bang Haji, seneng banget gue. Siap, Be. Ketemu langsung. Oke, Bang Aziz, ada berita bahwasanya Habib Bahar akan melaporkan balik. Apakah itu betul, Bang Aziz? Terkait ini Husin Alwi. Ya, jadi jadi memang kita tim ini masih dan juga rekan lainnya di tim kuasa Habib Bahar. Ada dua konstruksinya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Babe Aldo dengan sangat lengkap, sangat gamblang gitu, bahwa memang yang pertama adalah kita objeknya adalah mengcounter terkait laporan-laporan terhadap Habib Bahar. Nah, kalau itu yang memang kita lakukan, maka pilihannya adalah melaporkan orang-orang yang memang melaporkan Habib Bahar tadi, tapi dengan konstruksi dan juga dasar yang jelas. Artinya gini, memang beberapa pelapor Habib Bahar yang saya tahu, antara lain kekeliruannya adalah mereka mengatakan Habib Bahar memelintir ucapannya Pak Dudung. Padahal faktanya, sepengetahuan kami menduga bahwa yang dikatakan oleh Habib Bahar itu memang persis apa yang memang dikatakan oleh Pak Dudung. Jadi tidak ada pelintir memelintir di situ, seperti itu. Otomatis hal tersebut kan fitnah, ya, mengandung unsur kebohongan, seperti itu. Nah, itu salah satu yang kami sesalkan, seperti itu. Akan tetapi proses nanti selanjutnya dari tim koordinasi dan juga berembuk lagi, tentu saja nanti dengan beberapa pelapor, termasuk dalam hal ini Babe Aldo. Kemudian kalau untuk terhadap
Pak Dudu sendiri, ya kami menduga di sini ada unsur penistaan agama yang dilakukan oleh beliau dan statement Tuhan bukan orang Arab dan semacam seperti itu ya, dan semacamnya itu. Jadi ada dua objeknya di sini seperti itu. Itu Habib Syahril singkatnya yang dapat saya sampaikan. Masya Allah. Untuk Raden Sair seorang ustadz di daerah Jawa Barat ya, tepatnya di Ciamis. Masya Allah. Saya selalu lihat nih, pantau YouTube-nya Raden Sair Langit juga bahas tentang Habib Bahar ini. Makanya saya mau tanya ini sama Raden Sair Langit. Kayaknya Raden Sair Langit ini bahas orang yang mengajak duel Habib Bahar. Ya, mengajak duel nih Habib Bahar. Memang bahasnya apa sih? Gimana Bib, kalimat yang terakhir suaranya hilang. Kalimat yang terakhir. Ustadz Raden Sair Langit ini kan membahas Habib Bahar, yang katanya ini Habib Bahar diajak duel gitu. Maksudnya yang dibahas oleh Raden Sair Langit ini duel bagaimana ini? Ya. Syukron, salam hormat saya untuk semuanya, Habib Syahril, Bang Aziz Janwar, dan juga Babe Aldo. Intinya begini, terkait tentang video viral yang menantang Habib Bahar, itu saya pure cuman upload saja tanpa saya berkomentar, cuman ada tulisan-tulisan saja, itu yang pertama gitu. Setelah itu saya live dan pembahasannya umum tidak hanya terkait hal itu gitu. Walaupun mungkin yang menonton bisa menganggap bahwasanya ada beberapa poin yang terkesan berkaitan. Intinya begini, poin pertama yang saya garis bawahi adalah apa? Kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap HBS, HRS, Habib Bahar bin Smith ataupun Habib Rizik Syihab, dan siapapun itu ada yang di belakangnya, itu kan kelompok-kelompok mereka itu sering mengatakan bahwasanya HRS ataupun HBS itu ceramahnya kasar dan yang lainnya. Tapi ketika saya perhatikan, ada orang yang nantang-nantang duel Habib Bahar bin Smith itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Padahal yang saya tahu, kelompok mereka sering mengatakan Islam itu ramah dan yang lainnya. Seandainya di mata mereka HBS ataupun HR itu kasar umpamanya. Oh kasar, oke kita iakan dulu. Lah terus kenapa malah mereka juga mengomentarinya kasar, termasuk yang nantang-nantang seperti itu. Coba silakan Habib Syahril juga bisa perhatikan. Saya nggak ucapkan kalimat secara utuh ya, takut pelanggaran di YouTube. BANDSAT gitu kan, dan juga kalimat-kalimat yang lainnya yang begitu sangat keji dan sangat tidak pantas, sangat tidak bermoral, apalagi kepada seorang zuriyah Nabi seperti halnya Habib Bahar bin Smith yang memang sanad silsilahnya yang saya tahu jelas itu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini lucu, mengomentari orang yang suka diklaim kasar, lalu dia mengomentari yang mengembel-embeli tantangannya itu dengan kata-kata kasar juga. Kalau memang mereka mau mendakwahkan bahwasanya Islam kasar itu kagak ada misalnya gitu, lah terus kenapa mereka juga mengomentarinya dengan kasar seperti itu, bahkan ngajak-ngajak duel, dan ada bahasa seandainya saya jadi anu saya akan dor. Nah ini seperti itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kadang saya suka memperhatikan orang-orang semacam gini. Seandainya agama ataupun bangsa ini tidak memiliki aturan, terkhusus aturan agama, dan juga kita sebagai warga negara yang baik, jadi jangan sok berani gitu. Bukan hanya ente aja yang berani. Seperti itu. Jadi lucu gitu. Kalau cuman keluar-keluar di media sosial, makanya saya nyuruh admin untuk menulis di video itu viewer, saya tidak komentar, cuman tulisan doang. Saya cantumkan alamat Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, pondok pesantrennya Habib Bahar. Kalau memang benar, silakan. Saya nggak bermasalah dia mau nantang-nantang di YouTube, silakan. Tapi langsung aplikasikan. Jangan cuma nantang, samperin langsung ke sana. Terkait masalah dia nantang di media, di YouTube, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, saya nggak nyalahkan. Nah, tapi aplikasikan. Jangan cuma ngomong doang. Nah, kalau misalnya seandainya ada orang yang membalikin ke saya, seandainya ada yang membalikin. RSL juga katanya sering marah-marah dan nantang-nantang. Pertama, yang saya garis bawahi. Satu, ada tipikal HBS dan HRS yang belum saya bisa nuruti. HBS dan HRS kalau dihina, beliau diam. Kalau pribadinya, kalau agama yang dihina, beliau angkat pedang gitu kan. Kalau saya kadang yang ada fitnah pribadi, saya masih marah. Itu kekurangan saya di antara kekurangan-kekurangan saya yang lain. Nah, ini yang lucu. Ini yang luar biasa gitu. Jadi intinya kalau memang benar-benar
mau nantang silakan setelah membuat video YouTube samperin ke sana, makanya saya kasih embel-embel alamat Pondok Pesantren Tajul Alawiyin kan udah jelas di Bogor, alamatnya saya cantumkan di sana, silakan aplikasikan. Seandainya agama dan negara ini tidak punya aturan, dikiranya dia doang yang berani gitu. Duh, jadi saya kadang jiwa gini, Bib. Jiwa saya, salah satu didikan saya kan dulu, guru saya kan banyak ketika saya mondok di pasaran di Banten. Itu kan guru saya ngomong gini, "Jang, siap guru bisa ngaji jenggelut," gitu kan bahasanya. Jadi ngaji sama berantem, biar ketika melihat kemungkaran jangan diam doang. Seandainya tidak mengikuti aturan agama dan bangsa yang memiliki aturan yang sudah diatur, tapi kan walau bagaimanapun bukan seperti itu agama itu dan bangsa ini mengatur. Ya udahlah itu dulu, Bib, takut kepanjangan, ntar nyambung lagi. Masya Allah. Ini Babe Aldo, saya juga melihat di YouTube-nya Babe Aldo, ya Allah, Babe Aldo ini kayaknya penuh perjuangan juga ini, karena beberapa kali YouTube-nya di-banned lagi karena membahas micin gitu. Mungkin banyak yang panas. Ya, mantap. Habib Kribo ini, Babe kan Habib Kribo juga nih. Habib Kribo bagaimana, Kayaknya ingin melaporkan balik ke Babe apa enggak? Kan Babe kan laporin. Iya, jadi Zain Al-Segaf ini termasuk salah satu yang suka buat kita panas karena sering menghina Habib Rizik, mata Allah betul ya, Habib Bahar ya. Sering, dan gue beberapa kali mereaksi dia kok. Gue mereaksi dia, tapi ya sekali lagi ya, menyampaikan opini yang berbeda itu nggak perlu dengan kalimat-kalimat hinaan gitu. Benar, mantap. Iya, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana kita itu ada undang-undang di situ. Ya, jadi selama ini gue menyampaikan opini gue dengan kalimat-kalimat yang tidak ada unsur-unsur pelanggaran ITE, tidak ada unsur hate speech, ujaran kebencian, tidak ada hinaan, jangan ada fitnahan. Ya, karena alhamdulillah berkat revolusi akhlak Habibana Rizik, gue belajar tuh jadilah benar bukan hanya dengan pintar menyalahkan, jadilah mulia bukan hanya dengan pintar menghina-hinakan, jadilah berani bukan hanya dengan caci maki. Ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini gue masih begitu, mudah-mudahan istiqomah. Dan itu pun masih salah. Amin. Di mata mereka, ya kan? Gue jadi pengen ngopi gue. Ya, jadi terkait pelaporan gue terhadap Zain Kribo, ya gue tuh nggak pernah nyenggol dia, gue ngomongin pandemi. Ya, dan itu gue ngomong bukan di YouTube. Itu YouTube setelah gue ngomong di lapangan. Ya, itu waktu itu di Patung Kuda dekat sama istana, di situ ada petugas. Andai kata kalau gue salah, maka gue akan ditangkap sama petugas. Ada orang-orang kayak Zain ini merasa lebih hebat dari pemerintah gitu. Kenapa gue bilang merasa lebih hebat dari pemerintah? Karena pemerintahnya nggak ada masalah sama gue. Dia merasa mewakili pemerintah, nyuruh-nyuruh pemerintah untuk nangkep gue. Gitu. Loh, mengkritisi pemerintahan, pemerintahnya nggak marah sama gue. Pemerintahnya nggak marah. Artinya pemerintahnya mendengar gitu. Walaupun nggak ditanggepin. Tapi mereka nggak marah. Karena kalau mereka marah, gue ditangkap udah. Atau gue berbuat salah, udah ditangkap gue nih. Karena gue berucap itu bukan dengan wajah palsu gitu. Iya. Jadi waktu itu dia mereaksi gue masalah video itu, dan itu yang gue nggak sukanya dia tuh dengan kalimat-kalimat bilang orang sakit jiwa lah, dibilang teroris lah, dibilang ingin menjatuhkan Jokowi lah, macam-macam kalimatnya, tidak sesuai dengan data dan fakta. Dan sebelum gue melapor, gue masih bikin video untuk ngajak dia tabayun. Gue ngajak dia tabayun, ayo duduk, jadi laki kenapa kan gitu, lu laki gue laki gitu, duduk dah. Ya. Tapi dia nggak mau. Nah di saat dia nggak mau, gue nggak mau ngambil cara barbar. Gue bukan orang radikal gitu. Karena kalau gue pakai cara radikal, gue diem, gue tahu rumahnya, gue suruh cari orang-orang. Itu cara salah. Walaupun kita bisa berbuat salah, bukan berarti kita mau berbuat salah.
Setelah gue kasih waktu dalam 1 minggu dia nggak ada, ya plus minus itu 1 minggu ya, dia nggak ada ya gue laporin lah. Gue laporin. Yang lucunya dia bergetak-bergetak. Aduh. Ya, setelah dia bikin bergetak-bergetak, gue bilang, gue buka lagi lah. Ngapain sih lu menggugat? Katanya dia mau menggugat pihak-pihak terkait. Lu telat sayang. Lu mau menggugat pihak terkait yang mana lagi? Yang mana? Yang belum gue omongin masalah pandemi. ID sudah. ID sudah. Gue diskusi awal dengan ID. Bahkan itu disiarkan live di TV One. Ya. Sudah ID. Mana lagi yang belum? Bahkan gue udah menggugat, termasuk Gubernur Anies gue gugat masalah PPKM. Pak Luhut, gue udah ngomong tentang Pak Luhut. Erick Thohir, gue udah ngomong. Di depan Dewan, udah ngomong. Alhamdulillah, gue nggak melanggar hukum. Lah kok muncul si Zen dengan gayanya dia. Yang bilang gue penyebar hoak, buktiin. Dan demi Allah, termasuk dalam doa gue adalah mudah-mudahan Allah berikan Zen Assegaf keberanian untuk melaporkan gue. Mantap. Mudah-mudahan dia jadi berani ya Allah ngelaporin gue. Mudah-mudahan dia berani. Mudah-mudahan dia beraninya nggak cuma di YouTube ya Allah. Supaya nggak malu Assegaf tuh. Ada orang yang benar-benar berani gitu. Nggak cuma ngebaca. Aduh. Mantap, Babe. Gimana ini, Be? Banyak Ya, orang. bentar dulu deh, belum selesai gue. Jangan dipotong. Belum lega gue. Ya, mudah-mudahan dia berani beneran ngelaporin gue. Dan alhamdulillah kemarin aksi 22 Desember kami berhasil aksi di depan kantor Kemenkes dan berbicara tentang pandemi di dalam kantor Kemenkes. Dan pihak Kemenkes menjanjikan kepada kami untuk diskusi terbuka tentang masalah pandemi ini dari mulai awal sampai akhir dengan perjanjian. Zen, gini Den, kalau jadi laki di kantor Kemenkes ada videonya, gue upload itu. Gue bilang sama Kemenkes, kalau seorang Babe Aldo salah dalam pendapatnya, dalam opininya tentang masalah pandemi, maka seorang Babe Aldo rela dipenjara seumur hidup karena dia bikin kacau negara Indonesia. Tapi kalau Babe Aldo benar dan Kemenkes yang salah, biarkan rakyat yang menghakimi Kemenkes. Itu kalimat gue. Dan itu gue ngomong bukan di YouTube, tapi di dalam kantor Kemenkes. Catat itu Zen. Jadi laki. Bukan cuman yang keluar-keluar bergetak nanti akhirnya. Kalau udah bergetak gue bingung. Terima kasih. Masih ke Babe. Bagaimana ini, Be? Tanggapan Babe, banyak orang yang memberikan komentar di channel saya ataupun di channel Babe gitu, katanya Habib sama Habib kok jadi ribut begini. Begitu, itu gimana, Be? Loh, itu orang alay. Alay banget. Nggak usah Habib sama Habib. Lu punya siapapun, lu punya saudara nggak di rumah? Satu bibit, satu rahim. Pernah pasti berselisih paham. Benar, mantap. Jawaban mantap deh. Itu alay banget gitu. Lu kalau berselisih paham terus nggak boleh gitu. Lu meminta semuanya sama gitu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Di surga ya. Loh iya itu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kurang apa beliau? Lahir dari rahim suci, dari wanita suci Al-Batul. Pernah berselisih paham. Pernah. Yang namanya berselisih paham diselesaikan dengan cara yang baik. Yang jadi masalah terkadang untuk bisa cara baik itu asal dua-duanya mau baik. Kalau yang satu nggak mau baik ya susah. Yang satu merasa baik, yang satu nggak mau baik, jadi susah. Ya. Nah, berselisih paham bukan diem-dieman, apalagi paham ini menyangkut kepentingan 275 juta rakyat Indonesia. Yang gue sampein bukan kepentingan pribadi gue. Yang gue sampein masalah pandemi, masalah micin, bukan untuk gue. Bukan cuma kepentingan gue di situ, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini yang diselisih paham oleh Zen.
Kalau Zen ngatain gue pribadinya bodoh amatan. Buat semua orang. Gue kasih tahu sama kalian. Kalau kalian lihat gue jelek, gue kasih tahu kalian. Gue lebih jelek dari yang kalian tahu. Dan kalau kalian masih lihat gue bagus, itu cuma karena Allah tutupi aib gue di mata kalian. Tapi kalau soal pendapat gue, opini gue tentang kebenaran yang gue yakini, demi Allah, pakai nyawa gue akan bela itu. Dan andai kata yang membantah gue ini adalah orang tua gue sendiri, maka dengan akhlak gue akan bilang sama orang tua gue, ayo Mi, ayo Bah, ini kebenarannya. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran bukan tergantung siapa yang berbicara. Laukan qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad sarak, laqata'tu yadaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andai kata Fatimah bintu Muhammad, anak Nabi, mencuri, aku, kata Nabi, yang akan memotong tangannya. Artinya, kebenaran walaupun diucapkan oleh musuh kita, itu adalah benar. Yang salah, walaupun diucapkan oleh keluarga kita sendiri, itu salah. Karena yang gue omongin di YouTube, gue nggak pernah nyenggol pribadinya orang. Nggak pernah, sama sekali. Nggak pernah. Yang gue sampaikan adalah opini yang berkaitan tentang masyarakat banyak, rakyat banyak, orang banyak. Bukan tentang pribadi Babe Aldo yang kayak binatang ini. Ya, jadi itu yang kenapa gue harus tegas kepada Zen. Kalau mau berantem sama Zen, nggak mungkin lah. Berantem itu sama yang punya nyali. Kalau sama yang nggak punya nyali, ya nggak mungkin berantem lah. Paling diketawain gitu ya, kita ketawain selesai. Laporin gue aja masih mikir gimana mau berantem. Ngopi Zen. Aduh. Makasih Zen. Nah, Bang Aziz, ini kita mau tanya ini ya, Bang Ya. Aziz. Bagaimana kabarnya Habib Rizik, dan juga bagaimana setelah Habib Rizik mungkin sudah mendengar bahwasannya Habib Bahar ini dilaporkan. Itu bagaimana tanggapannya beliau? Ya, alhamdulillah, Anda baru aja keluar dari rutan Bareskrim, ada kunjungan ke beliau. Alhamdulillah kondisi beliau sehat, baik. Tadi juga buka puasa, alhamdulillah. Kemudian selalu kita minta doanya dari masyarakat semuanya, dari umat Islam dan dari masyarakat pencinta keadilan dan pembenci kezaliman. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaannya soal tanggapan beliau soal Habib Bahar, yang jelas begini, beliau katakan bahwa Habib Bahar dalam hal terkait dengan satu hal yang dipermasalahkan yang viral itu memang ada pihak yang benar. Kenapa? Karena beliau melawan dan juga memprotes dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Dudung terkait dengan Tuhan bukan orang Arab dan statement macamnya itu, seperti itu. Jadi yang dilakukan itu adalah penjelasan dan juga statement yang memang mencerahkan dan juga memang menegaskan yang hak dan yang batil, seperti itu. Adapun dengan cara dan juga dengan gaya seperti itu, ya memang Habib Bahar seperti itu. Bagaimana kemudian terkait dengan pelaporan tersebut? Untuk hal tersebut, karena memang yang disuarakan adalah suatu hal yang hak, kita wajib untuk membela beliau, ya, dan juga menjelaskan kepada halayak. Sebenarnya kita harus menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dengan adil. Artinya memang hal yang disampaikan itu terkait dengan protes soal statement-statement yang bukan tupoksi dan juga cenderung diduga malah membuat gaduh dan juga ada unsur dugaan penistaan agama, itu harus dihentikan dan juga harus diproses kalau memang melanggar ketentuan hukum, bukan malah kemudian yang mengingatkan dipermasalahkan. Seperti itu, Mbak B. Aldo dan juga Ustadz Raden tadi, dan juga Ustadz Syahril serta pemirsa channel Habib Syahril yang saya hormati. Demikian. Masya Allah.
Ada nggak Bang Aziz ini pesan-pesan dari Habib Rizik terkait saat ini? Terkait apa? Terkait kondisi Terkait Indonesia apa? saat ini, pesan-pesan Habib Rizik terkait Indonesia saat ini, salah satunya Semeru, terus juga tentang Oh iya, perbedaan paham. ya, 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 ya. Ya, Habib Rizik mengingatkan dan juga terus menyerukan untuk selalu waspada dan juga bahu membahu untuk membantu saudara-saudara kita dalam kesusahan tanpa memandang, ya, sekali lagi tanpa memandang suku, agama, ras, usul dan bangsanya gitu kan, apalagi keyakinannya. Terus kita bantu semaksimal mungkin bahu membahu bersama dengan TNI Polri dan juga aparat lainnya yang memang ada di lokasi bencana, seperti itu. Jangan lupa juga kita doakan bangsa kita ini supaya musibah ini segera dihentikan, diangkat oleh Allah, dan juga pandemi diangkat oleh Allah. Semoga Indonesia ke depannya lebih berkah. Seperti itu. Amin, amin ya Allah, amin. Kita beralih ke Raden Syair Langit. Kayaknya Raden Syair Langit ini juga mengupload videonya Habib Bahar itu saat Habib Bahar di dalam jasuzi gitu ya. Iya. Itu kenapa diupload gitu? Apa ikut memviralkan atau bagaimana ini? Kita bertanya. Iya. Jadi gini, Bib. Jadi posisinya kan video itu di TV nasional juga kan sudah ditayangkan. Ya, maksud saya, itu hemat saya gitu, dengan keterbatasan saya, kalau tidak ada pembanding, apalagi dengan banyak orang-orang yang membenci Habib Bahar, dengan embel-embel caption yang begitu sangat-sangat tidak pantas menurut saya gitu kan. Video Habib sedang di jacuzzi dengan caption embel-embel yang tidak pantas, dan video itu bahkan di channel-channel YouTube gede, bahkan di TV-TV nasional juga ditayangkan. Alangkah betapa menurut saya kurang tepat jika kita tidak membuat sebuah pembanding. Jadi bukan memviralkan, justru posisinya itu membuat sebuah perbandingan gitu kan. Jadi intinya begini, tanggapan saya terkait video beliau yang saya tahu, mohon maaf jika saya kurang tepat ini. Beliau itu kan sedang diundang ceramah, kalau tidak salah yang pas di Garut atau di mana itu, saya mohon maaf kalau saya kurang tepat. Jadi mungkin panitia ingin ta'diman wa takriman, menghormat beliau gitu kan, biar beliau rileks dulu gitu kan di sana. Dan di sana tidak ada perempuan, tidak ada minuman keras gitu kan. Dilayani oleh apakah itu asistennya, jamaahnya atau santrinya, mohon maaf jika saya kurang tepat. Terus apa salahnya? Apakah pantas diembel-embeli dengan caption-caption yang begitu sangat-sangat keji luar biasa gitu. Jadi terkadang tadi saya sedikit ingat dengan apa yang disampaikan oleh Babe Aldo tadi di depan. Kok ini apa-apa yang ada di Habib Bahar atau humnya Habib Rizik dan juga yang lainnya yang seperjuangan dengan beliau, kok aneh gitu kan. Hal-hal sepele seperti itu pun bisa jadi gede, bahkan jadi jelek gitu. Ini sebenarnya ini kayak Babe Aldo nih. Beliau kan paham hukum lah. Kalau saya bener-bener on lah urusan hukum kagak paham gitu. Itu kayaknya bisa loh dilaporkan kalau seandainya ada yang mengupload video beliau, apakah di sosial media apapun itu, Instagram, Facebook, YouTube dan yang lainnya, terus diberikan caption yang sangat tidak pantas. Bukankah itu penghinaan? Mereka yang suka lapor-lapor, bener banget tuh kata Babe Aldo, kalau kita juga melaporkan, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau juga melaporkan, cuman kalau saya keterbatasan, tidak paham hal-hal seperti itu, saya berjuang dengan kemampuan saya, dengan batasan kemampuan saya gitu kan. Makanya orang-orang seperti Babe Aldo yang paham hukum dan yang lainnya, orang-orang yang ada di barisan HRS, HBS gitu, yang paham hukum dan yang lainnya, itu menurut saya sangat-sangat benar-benar fatal, itu penghinaan benar-benar luar biasa. Karena di sana tidak ada sedikit pun dalam video itu ditampilkan apakah ada perilaku maksiat, ada perempuan yang bukan mahramnya maksudnya dan yang lainnya. Ini kan lucu, Habib. Gitu. Seperti itu. Makanya saya tanggapi gitu. Aduh ya Allah, kok ada-ada aja gitu kan yang namanya ke Habib Rizik, Habib Bahar, apa-apa aja kok digoreng gitu, bahkan saking kurang bahan
di jacuzzi aja digoreng dengan begitu sangat luar biasa, kok kurang bahan gitu ya, kurang bahan gitu untuk menjelek-jelekan, bingung ya mau menjelekan-jelekan, menjelek-jelekan perkara, udah bingung gitu, karena mau cari-cari sesuatu yang kagak ada. Masya Allah, luar biasa gitu Bib, maksud saya ya. Iya, mungkin mau nambahin dikit sih tentang yang tadi masalah hukum. Kalau yang Ya. seperti itu kita nggak bisa ngelapor Raden Zahir Langit. Oh, Itu oh yang iya gitu Beh ya. Habibah. Ya paham. Syukron Beh, syukron. Ya. Habibah nggak pernah mau melapor. Ini pun saya sebenarnya melihat Husin seperti itu. Ini Husin telah memberi saya contoh. Ya, jadi dia nyontohin gue gitu. Gue bilang, loh, buktinya Husin kan nggak ada urusan, dia nggak hadir di ceramahnya Habib Bahar, nggak ada dia, nggak mungkin dia hadir ya. Dan dia ada juga di podcastnya Dedi sama Pak Dudung, nggak ada. Jadi tiba-tiba muncul di tengah nih ngelaporin Habib Bahar. Berarti gue boleh dong ya kan boleh muncul, gue juga muncul lah, ya kan? Kalau dia munculnya karena bela Pak Dudung, gue munculnya karena bela Habib Bahar. Kenapa? Karena gue mau sampai di akhirat sama Habib Bahar. Mungkin Husin mau sampai akhirat sama Pak Dudung. Mungkin. Jadi begitu. Ya, mantap. Sama makan ini gue ya. Masya Allah. Babe Aldo yang disampaikan oleh Raden Zahir Langit, Bang Aziz, sebenarnya itu sudah sangat-sangat cukup gitu loh. Sudah sangat-sangat cukup. Jadi saya minta terakhir nih sebelum saya tutup gitu. Sebelum saya tutup mungkin Bang Aziz masih nyambung apa enggak ini? Kita minta, Bang Aziz masih nyambung. Kita minta pesan terakhir gitu, pesan terakhir sebelum kita tutup Bang Aziz. Mungkin Bang Aziz bisa memberikan pesan terakhir. Setelah Bang Aziz memberikan pesan terakhir, nanti akan ada Babe Aldo dan Raden Zahir Langit. Ya, saya pesan atau mungkin sharing dari saya adalah bahwa seyogianya kita itu dalam menyikapi sesuatu itu harus adil dan proporsional. Saya sepakat tadi oleh bicara lain disampaikan tadi oleh Ustadz Raden Zahir Langit dan juga oleh Babe Aldo, luar biasa. Sebenarnya muaranya adalah bagaimana kita itu bersikap adil dan proporsional. Artinya memang begini. Yang disampaikan ini oleh Pak Dudung kan diduga gitu kan ada muatan penistaan agama. Nah, itu sebenarnya harus diproses karena memang juga itu bukan tupoksi beliau gitu kan. Yang ada malah diduga menggaduh dan seperti itu. Nah, itu harus memang diproses. Kalau tidak nanti akan muncul statement-statement dari orang-orang yang memang berteriak selalu terhadap ketidakadilan, apalagi terkait dengan penistaan agama. Contohnya dalam ini Habib Bahar. Saya yakin mungkin kalau Habib Rizik di luar akan lebih keras suaranya seperti itu. Nah, benar. Jadi memang hal ini harus diantisipasi gitu loh. Apakah memang ini bagian dari untuk membuat keruh suasana, untuk mengalihkan opini, mengalihkan isu gitu kan? Apakah seperti itu gitu kan? Apakah kita sebagai bangsa mau terus begitu? Kan nggak seperti itu. Juga masyarakat ini harus juga adil dalam melihat, jangan negatif terus. Habib Bahar bukan orang suci, bukan orang yang betul, tapi yang dia sampaikan adalah banyak hal yang benar seperti itu loh. Dan oleh karena itu memang kita harus proporsional. Yang benar ya mari kita dukung. Dan yang memang nggak penting tadi seperti di jacuzzi. Saya ditanya juga sama media kan, itu gimana? Saya bilang mau dia di jet pribadi itu urusan dia gitu loh. Apa masalahnya gitu loh? Apa salah ketika seseorang tahadus bini? Maka masalah gitu loh. Masalah kan ketika di situ memang ada hal yang memang nggak pantas seperti itu kan, sesuai dengan syariat gitu kan. Ya mungkin beda kalau levelnya saya atau kita yang mungkin lebih banyak dosanya kan gitu, pasti kan lebih parah mungkin lah gitu kan. Nah, tapi kalau ini kan Habib Bahar begitu normal saja menurut saya gitu loh. Nah, artinya kita harus proporsional juga dalam menyikapi sesuatu. Apa yang bagus dari Habib Bahar itu, perlawanan dia, kemudian teriakan beliau terkait ketidakadilan, ini harus kita apresiasi gitu loh. Jangan kita melihat sesuatu negatif terus. Tadi saya sepakat dengan dikatakan oleh Babe Aldo, kalau tidak salah Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kan, jangan lihat jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi seperti itu. Jadi mari kita bersikap adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
dan keadilan itu kita tanya kepada hati nurani gitu, seperti itu. Jadi memang kita harus proporsional, harus adil dan menyikapi sesuatu. Mari kita konsisten, lanjutkan revolusi akhlak, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Demikian Babe Aldo, Ustadz Raden Syahr Langit dan juga Abi Syahr yang saya hormati beserta pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Babe Aldo. Babe Aldo, silahkan Babe Aldo bisa memberikan pesan-pesannya Babe. Ya, alhamdulillah ya semuanya yang tadi udah dijelasin juga sama Bang Ajis. Semuanya Pak, apa ya? Ya inilah apa warna perjuangan gitu. Kita ya kembali ke revolusi akhlak ya. Bersama kebenaran itu bukan kita, gue kurang setuju gue dikatakan orang yang membela kebenaran, salah. Nggak pantas orang sehina gue dikatakan membela kebenaran, enggak. Yang pantas itu adalah dengan kebenaran, maka kebenaran itu telah membela aku yang hina. Ya. Jadi dengan bersama kebenaran yang hina insya Allah jadi mulia. Ya, bukan berarti gue penjuang kebenaran. Oh salah besar, gue bukan pejuang kebenaran. Bukan. Gue memperjuangkan diri gue untuk tetap istiqomah dalam kebenaran. Dan siapapun lawannya, siapapun, sekali lagi siapapun, andai kata yang melawan kebenaran ini adalah darah dagingku sendiri, maka darah dagingku itu akan menjadi lawanku untuk kebenaran. Kalau bisa kuajak baik-baik dalam kebenaran, maka akan kuajak baik-baik. Tapi kalau nggak bisa diajak baik-baik, diajak apa aja gue jadi. Mudah-mudahan Indonesia masih bisa diajak baik-baik dalam kebenaran. Dan buat pihak-pihak yang berseberangan dengan gue, ya berseberangan pendapat, berseberangan apa aja, silakanlah berseberangan. Silakan. Gue nggak pernah maksa pendapat gue harus sama se-Indonesia. Enggak. Ya, kalian boleh membenci orang yang gue cintai. Boleh. Tapi tolong, jangan sampai kebencian kalian menutup mata kalian dari kebenaran. Begitupun diri gue. Andai kata kebenaran itu dari orang yang gue benci, maka gue tetap harus mengakui dia benar. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Jadilah mulia tanpa harus menghinakan. Jadilah berani, bukan hanya dengan caci maki. Insya Allah Indonesia bisa jadi negeri yang adil, makmur, dan khusus buat para aparat. Khusus ini, gua selalu berdoa, mudah-mudahan aparat di Indonesia, khususnya kepolisian, bisa bertindak adil. Karena kalianlah pengaman dari orang-orang yang berbeda pendapat di Indonesia. Kalau pertandingan sepak bola, yang hanya terdiri dari 11 orang dan melawan 11 orang, kalau hakim di tengah itu wasitnya nggak bisa adil, maka satu stadion bisa rusuh. Nah, polisi itu adalah wasit di antara dua tim yang bertanding. Biarkanlah dua tim yang bertanding ini bertanding secara fair dengan aturan yang berlaku, dengan hukum yang berlaku. Siapa yang menang, itulah yang menang. Wasit nggak usah ikut-ikutan. Karena kalau udah wasit ikut-ikutan, bersiaplah satu stadion rusuh. Kalau 11 lawan 11 bisa bikin stadion rusuh. Kalau rakyat sama rakyat, jangan sampai negara rusuh. Kami menaruh harapan yang besar kepada aparat kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Bapak Listio Sigit. Mudah-mudahan dipermudah dan Indonesia jadi negara yang makmur dengan perbedaan. Merdeka, Allahu Akbar. Amin, Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Sebelum kita tutup nih, terakhir nih ada Raden Syahr Langit, silahkan bisa memberikan pesan-pesannya. Ya, mungkin 2 poin Bib, karena ini pertama berkaitan dengan urusan Habib Bahar. Jadi yang keduanya untuk terkhusus kaum muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia. Pertama terkait dengan para habaib, saya sering menyampaikan, seandainya katakanlah gini, saya ini aja apa yang namanya icon-iconnya saja, katakanlah yang terlihat, bukan menjas, terlihat seperti ada sedikit berbeda pandangan. Misal Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, misalnya dengan Habib Lutfi, misalnya kan para habaib banyak nih. Di depan saya juga ada 2 para habaib juga ini, gitu, hormat saya. Jadi intinya gini, kalian yang mencintai Habib Lutfi, tolonglah
kalau tidak setuju dengan Habib Bahar, Habib Rizik, jangan mengeluarkan kata-kata kotor dan ada kebencian di dalam hati. Begitupun dengan kalian para pecinta Habib Bahar dan Habib Rizik, janganlah kalau nggak suka dengan beberapa statement atau polanya Habib Lutfi, mencaci maki dengan kata-kata kotor dan yang lainnya dan ada kebencian di dalam hati. Karena ketika engkau meninggal dan membawa kebencian kepada zuriyah Nabi, jangan harap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas para habaib itu tidak maksum seperti kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Pasti aja ada kekurangannya. Saya ini di channelnya Habib Syahril ya, saya mengatakan enggak di belakang. Tidak semua yang ada di Habib Rizik, Habib Bahar katakanlah saya kan terlihat seperti sangat benar-benar simpatik kepada beliau berdua. Saya tidak katakan 100% semuanya patut diikuti. Tidak, kalau begitu saya picik, asobiah, fanatik buta. Tidak. Begitupun dengan kepada Habib Lutfi. Tapi ketika katakanlah saya melihat ada ketidaksrekan di Habib Rizik, Habib Bahar, ataupun di Habib Lutfi, dan juga yang lainnya, maka seandainya saya mampu menegurnya dengan cara baik, insya Allah saya akan tegur dengan baik-baik. Seandainya saya tidak mampu, saya akan menyerahkan kepada orang-orang yang lebih pantas dan lebih mampu untuk menegurnya. Dan ini lucu, berkaitan kan ini dengan Habib Bahar. Ini lucunya gimana? Orang-orang yang suka mengatakan HBS, HRS ini adalah ceramahnya kasar dan yang lainnya, lalu katakanlah kelompok mereka mendukung habaib tertentu. Lalu ternyata ketika mereka mengklaim HBS ataupun HRS ini adalah kasar, ternyata mereka mengomentari HBS dan HRS dengan kata-kata kasar. Kan lucu. Apa yang diomongkannya itu tidak sesuai. Munafik itu namanya. Al-munafiquna fi darkil asfali minan nar walang tajidalhum nasiro. Bahaya ini orang-orang seperti ini. Saya tidak mengatakan maksum dan saya tidak mengatakan menyuruh kaum muslimat untuk mengikuti. Kalau Anda katakanlah nggak mau mengikuti HRS, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ada kebencian dalam hati, jangan sampai menegur dengan kata-kata yang kasar, kata-kata keji, fitnah, dan yang lainnya. Silakan tegur dengan cara baik-baik. Insya Allah saya yakin Habib Rizik, Habib Bahar, orang-orang yang arif dan bijaksana pasti akan menerimanya. Saya yakin. Begitupun dengan kepada Habib Lutfi misalnya dan yang lainnya. Itu satu yang berkaitan dengan para habaib. Saya selalu menjaga, makanya seperti halnya suka ada yang menanyakan kepada saya, Raden, gimana nih pendapat dengan Habib Kribo? Saya bingung ngejawabnya. Pertama, jujur, saya belum tahu beliau sanad silsilah keturunannya jelas dan tidaknya. Ini saya tidak tahu, bukan menganggap beliau tidak jelas keturunannya. Ini jangan salah tafsir. Itu pertama. Kalau Babe Aldo di makomnya gitu, kalau saya belum berani. Seandainya pun benar habaib, misalnya, saya akan tegur beliau, ikut saling berwasiat di dalam kebaikan karena itu perintah Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Insyaallah saya akan tegur dengan baik-baik. Bukan tegur, mohon maaf, takut kurang tepat, saling berwasiat dalam kebaikan, saling mengingatkan. Mengingat kita tidak maksum. Dan yang poin kedua terakhir, untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat, terkhusus yang ada di Indonesia, saya mendapatkan wasiat dari salah satu guru saya, beliau guru mursyid, yang waktu juga nyorang ke anjeuna, insya Allah, seperti itu. Ini menurut kacamata syariat, paku-paku bumi Allah itu adalah gunung-gunung dan lautan. Ketika gunung-gunung sudah muntah, lautan sudah tumpah, itu cirinya paku-paku bumi Allah ini sudah mulai dicabut oleh Allah. Dan dari ranah yang lain, kacamata yang lain, apa paku-paku bumi Allah sehingga alam dunia ini reot? Yaitu ahli-ahli zikir. Orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya sesuai dengan amalnya. Karena iman taklid, iman ilmu belum selamat syariatnya. Minimal iman iyan, iman hak, iman hakikat, arif billah, hakul yakin dan ainul yakin, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri, sama saya sedang belajar, belum mengatakan saya mampu. Intinya kita sama-sama belajar syariatnya. Yang tahu kiamat itu hakikatnya hanya Allah. Dan baginda Nabi memberikan petunjuknya itu pun hanya sedikit. Tapi syariatnya, kalau alam dunia ini ingin awet, maka perbanyaklah ahli-ahli zikir. Bukan tukang zikir. Tukang zikir sama ahli zikir beda. Tukang zikir belum tentu ahli zikir insya Allah tukang zikir. Nah, ahli-ahli zikir inilah yang menjadi paku-paku buminya Allah. Insya Allah negara Indonesia pada khususnya bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bisa saja ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika terlalu banyak orang yang maksiat, terlalu banyak ulama al-pulusin wal amplopin wal proposalin yang menjual agama demi kepentingan duniawinya. Ini bahaya. Munafiknya seorang alim lebih bahaya luar biasa. Al-pulusin wal amplopin wal proposalin itu garis bawah Habib. Ntar kasih tag yang besar, saling mengingatkan. Saya juga kalau seperti itu silahkan ingatkan, demi Allah sampai detik ini perasaan saya ceramah kemana-mana nggak pernah saya turap tarif.
Bahkan saya pernah ceramah enggak dibayar, mobil belum punya, ngerental malah keluarin dari uang sendiri, main proposal demi kepentingan syahwat hawa nafsunya, karena pesantren, santri banyak, pesantren gede, bisa ceramah kemana-mana, mobil mewah, itu pun bisa menjadi dunia kayak agama, padahal dunia. Oh, ini bahaya, munafiknya orang alim lebih bahaya. Makanya saya mengajak bareng-bareng. Saya belum mengatakan bisa. Mari kita bareng-bareng mudah-mudahan kita semua terkhusus Habib Syarel, Babe Aldo, Bang Aziz Janwar yang saya hormati, mudah-mudahan doa untuk saya juga dan seluruh kaum muslim muslimat, terkhusus juga yang menonton channelnya Habib Syarel, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat lahir batin jasmani rohani, kaya hati kaya harta, semuanya digunakan untuk taat kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ahli taat, ahli tobat, ahli sholat, ahli marifat, istiqomah dalam kebaikan, husnul khotimah di akhir hayat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun Bib. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Raden Sair Langit juga sangat-sangat manfaat pesannya gitu. Dan alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya untuk Bang Aziz Janwar yang saat ini sedang sangat-sangat sibuk telah menyempatkan untuk podcast dengan kita, dan juga terima kasih juga untuk Babe Aldo yang subhanallah beliau juga berjuang ya untuk rakyat Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Babe Aldo panjang umur, sehat walafiat. Amin. Barokah, insya Allah. Dan juga untuk Raden Amin. Sair Langit, kita terima kasih banyak atas kehadirannya dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau juga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin. Alhamdulillah, kita setelah selesai nih obrolan bersama Babe Aldo, bersama Raden Sair Langit, dan juga bersama Bang Aziz Janwar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan Amin. Babe Aldo yang baru, karena alhamdulillah terlahir channel baru, Babe Aldo, Babe MPR 101, Babe MPR 101. Silahkan bisa kunjungi dan subscribe channelnya, dan juga ada Raden Sair Langit juga, silahkan bisa subscribe channelnya. Oke, terima kasih Babe, terima kasih Raden Sair Langit, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sama-sama. Amin. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.